Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham DOH ya, atau Era Media Sejahtera, di mana ini sahamnya masih di suspend beberapa hari terakhir, karena memang harganya naiknya cukup lumayan tinggi ya, dari 50 menjadi langsung 210. Ya, ini sudah rilis laporan kuartal 3 2023 tanggal 10 Oktober dan hari ini terakhir kemarin bursa tanggal 13 Oktober ya, hari ini tanggal 14 Oktober. Untuk kinerja harga sahamnya ini masih naik ya, karena memang ini tembus all time high teman-teman ya, dari sejak IPO. Oke, ini hari tertinggi setahun terakhirnya 220, berarti ini cuma selisih 10 poin saja dari harga tertingginya, all time high-nya. Seperti biasa nanti kita akan bahas saham DOH ini dari 4 analisa ya, dari fundamental kita akan cek ini perusahaan apa dan kinerjanya seperti apa. Kemudian dari seasonality yang pastinya datanya belum lengkap karena baru IPO tahun ini. Kemudian dari bandarmologi apa yang terjadi ya, kok dari IPO harga sahamnya ke 50 kemudian bisa naik ke 210 dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian dari teknikalnya nanti kita akan lihat gambaran harganya masa lalu dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, jadi ini secara singkat aja teman-teman ya. Jadi perusahaan DOH ini dia jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen ya. Ini listingnya baru bulan Mei 2023 ya, dengan IPO price-nya itu harga 100. Ya, jadi kalau teman-teman waktu itu pegang dan masih bertahan sampai hari ini, maka udah beggar teman-teman ya, sudah beggar. Ini asetnya jadi 210%. Nah, tadi iklan dan konsultasi manajemen teman-teman ya. Jadi iklannya itu ada di sini teman-teman ya. Ada di KRL Jabodetabek, kemudian ada di bus, gudang, toko ya, Intercity Train, ada roadside juga, sama ada Pasar Jaya. Ya. Nah, ini teman-teman ya, kira-kira seperti ini iklan-iklannya di bis. Kalau teman-teman pernah pakai bis ya, ada penyangga kepala yang ada produknya, kemudian ada shop line ya, branding di bus ya, kemudian nih baliho ya, kira-kira seperti itu ya. Ini ya, branding di KRL, TV KRL, di KAJJ, ada di toko branding juga, kemudian ada di roadside, ada di tadi ya, warung pulsa LED, ini ada billboard juga ya, ada ini titik-titiknya teman-teman, ada di Jakarta, ada yang di Indonesia, ada di seluruh Indonesia juga ya, billboard seperti ini. Jadi ini perusahaan seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya paling besar memang dari periklanan ya, untuk konsultasinya itu tidak ada, mungkin hanya 2/3 kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini benar-benar hanya dari periklanan sama konsultasi aja. Nah, ini adalah datanya ya, karena baru IPO, jadi data untuk jangka panjangnya belum ada. Jadi kita langsung masuk ke performance dari 9 bulan pertama ya, di kuartal 3 2023 ini, itu pendapatannya naik cukup signifikan, 430,4%. Ya, dan namun kita lihat labanya kecil ya teman-teman ya, kisaran 5-7 M aja secara nominal, dan ini naiknya 40% ya. Ini disebabkan oleh kenaikannya 430,4% dari pendapatan, namun kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini juga naiknya 2 kali lipatnya daripada total kenaikan pendapatan, sehingga laba bersihnya nggak semeroket pendapatannya. Ya, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya juga kita lihat ya, beban pokok penjualannya itu di tahun 2023 naik hampir 2 kali lipat ya, secara persentase dari struktur pendapatannya. Kemudian laba bersihnya justru ini malah turun teman-temannya, turun drastis ya, secara nominal naik dari 5 ke 7 M. Namun secara persentase dari pendapatan turunnya cukup drastis ya, yang dulunya itu 20,6% dari pendapatan, sekarang cuma tinggal 5,4% dari pendapatan ya. Padahal ini kan sifatnya jasa teman-teman ya. Sifatnya jasa, namun nggak tahu kenapa kok bisa turun sedrastis ini ya secara persentase pendapatannya.
Nah, untuk valuasi sendiri pada saat video ini dibuat itu PBV-nya dari 7,24, masih premium ya, dan PE ratio-nya 163. Jadi meskipun tadi labanya naik, dapatannya naik, ternyata PE ratio-nya juga masih jauh ya, masih 163,84 ya, masih ratusan ya. Jadi kira-kira 1,5 abad baru balik modal lah gitu ya. PBV juga masih jauh sekali ya, 7,24, ini yang tertinggi sepanjang masa karena memang harganya lagi menyentuh all time high. Nah, kalau kita valuasi dengan earning yield antara 10 sampai 15% dengan book value saat ini adalah 29, maka ini harga wajarnya sebenarnya di PBV 0,29 sampai 0,44 atau harga wajarnya 8 teman-teman ya, 8 rupiah sampai 12 rupiah. Ya, jadi harga saat ini 210 itu jauh sekali dari harga wajarnya. Maklum ini memang saham IPO ya, mestinya masih tinggi nilainya di atas harga wajarnya. Bahkan ini ke 50 pun itu masih di atas harga wajarnya. Ya. Untuk ROE-nya kita menggunakan yang annualized ya, teman-teman ya, untuk memvaluasi ini. Oke, kemudian dividen belum ada. Kemudian ini untuk kesehatan finansial, kalau kita lihat ada kenaikan ya. Mestinya ini karena IPO ya, teman-teman ya. Mestinya karena IPO di kuartal 2 2023. Ini juga sama, debt to equity ratio-nya nggak ada utang. Untuk seasonality ini datanya belum bisa digunakan, teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari komposisi pemegang sahamnya, dari analisa bondarmologinya, ini pemiliknya adalah Prambanan Investasi Sukses ya. PT Prambanan ya. Saya nggak ngerti ya ini apakah PT Prambanan ini pemilik wisata, objek wisata Prambanan ya, nggak ngerti juga. Tapi namanya sama gitu ya, PT Prambanan Investasi Sukses. Kemudian ada masyarakat, ada Faisal ini pengendali, punya 0,31% ya. Nah, ini jumlah pemegang sahamnya dari IPO sampai saat ini, kalau kita lihat justru malah turun ya. Turun, jumlah lembar sahamnya juga turun, average per share-nya naik ya. Dan setiap satu orang yang keluar dari saham ini itu malah menyumbang kenaikan value di saham ini sebesar 14,5 juta. Ya, ini per orang terakhir di bulan September ya, satu orangnya pegang 26,5 juta. Untuk investor asing di sini kecil partisipasinya. Kalau kita lihat di Oktober ada pembelian cukup besar ya, terbesar sejak IPO ya investor asingnya. Hanya 327,277 lot. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, apa yang terjadi ya dari sejak IPO sampai terakhir bulan September. Kalau kita lihat ini memang baru IPO dan kepemilikannya nggak begitu terdiversifikasi ya, hanya baru lokal corporate, lokal ID ini sudah pasti. Nah, ini ada sekuritas yang mulai mengambil juga ya. Kemudian ada institusi keuangan asing, kemudian ini investor retail asing ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi dari Mei ke September, 2 bulan terakhir teman-teman ya, itu terjadi akumulasi teman-teman ya. Jadi 2 bulan terakhir ini terjadi akumulasi di mana investor retail lokal buang barang dan dibeli oleh lokal corporate ya. Namun 2 bulan setelah dari IPO itu terjadi distribusi ya. Namun secara overall ini dari Mei sampai September masih terjadi akumulasi ya. Kemudian kalau kita cek di bulan Oktober ini ya, kita cek di bulan Oktober ini, dari 2 Oktober ini, sebelum Oktober harganya sudah naik ya teman-teman. Di sini dia langsung naik, dihajar, dia naik, di sini dia jual ya, di sini dia jual. Hari kedua dinaikkan lagi ya dengan yang lebih kecil ya, dengan volume yang lebih kecil, volume bandar yang lebih kecil. Kemudian di sini dia jualan ya, dinaikin lagi sama bandar, di sini dia jualan ya. Nah, ini sempat berhenti ya di sini ya teman-teman ya. Kemudian dia di sini dia naikin lagi, teman-teman. Naikin terus jualan lagi ya. Di sini naikin dan di sini jualan lagi ya. Dan ini disuspend teman-teman ya, disuspend di sini langsung ya. Jadi ini menarik ya, nanti kita lihat di Oktober apakah ada penambahan investor retail yang cukup masif, karena di sini
pola bandar adalah 1 hari akumulasi, 1 hari distribusi. Kalau secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai 13 Oktober itu big distribution teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini penjualnya memang AN, YB itu ya cukup besar, yang beli CC, YP, BQ ya. Ya, ini jadi sedang terjadi distribusi yang cukup besar dan ini disuspend ya. Kalau nggak disuspend mungkin bisa dilanjut ini teman-teman ya. Oke, ini adalah analisa teknikalnya. Sehari ini cukup besar volumenya ya, 20 hari terakhir ya, 24,2 miliar per hari. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana begitu di open suspend ya. Nah, kalau sudah seperti ini mestinya dia akan turun ya, cooling down sebentar. Ya, nanti kalau saya nggak ngerti ya di open suspendnya kapan, yang jelas dia akan cooling down sebentar. Ya, dan kemungkinan akan naik lagi tuh ya. Ini prediksi ya. Namun kenaikannya tadi sekali lagi kita lihat dari secara kenaikannya sampai berapa saya juga nggak ngerti ya. Namun sekali lagi ya, kenaikan di saham ini tadi ini sangat jauh dari harga wajar sahamnya ya. Jadi kenaikan ini itu memang apa ya? Betul-betul dari analisa bendermologi saja, karena kalau disambungkan dengan fundamental tidak ada kaitan sama sekali ya, karena itu sudah masih jauh di atas harga wajarnya ya. Jadi tentu saja harus diperhatikan analisa bendermologinya, apa yang sedang dikerjakan di setiap pergerakan hari-harinya ya. Hati-hati karena ini valuasinya 50 perak pun itu masih di atas harga wajarnya. Ya, suatu saat pasti akan kembali lagi ke 50 saham ini ya. Suatu saat pasti akan kembali lagi ke 50. Jadi teman-teman jangan ketika kena floating minus di saham ini ya, kalau saya pribadi akan lebih baik cut loss ya. Kalau misalnya teman-teman mau berspekulasi di sini, ini bisa naikin karena bandar mau jualan mungkin gitu ya. Karena mau ada yang mau jualan, maksudnya harganya dinaikin. Namun ya nanti dilihat aja ke depannya apakah akan kembali lagi ke 50. Oke, terakhir di sahamnya ya, untuk kinerja jangka panjangnya belum ada, jangka pendeknya naik ya. Valuasi masih mahal, belum pernah bagi dividen, seasonality belum mendukung. Tadi bendermologi dari Mei ke September sedang terlihat akumulasi, namun di Oktober ini terlihat distribusi ya teman-teman ya, dari tanggal 1 sampai 14. Untuk technical tadi suspended ya, karena unusual activity market ya. Jadi tidak pergerakan harga saham yang tidak wajar. Oke, disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham DUH ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham DUH ya. Sampai di sini dulu analisa saham DUH ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.